Gara-gara pandemi, banyak orang memilih bekerja pakai sepeda. Terus, tingkat kesadaran masyarakat akan konsumsi makanan sehat juga meningkat. Bahkan beberapa restoran pun sekarang mulai memperkenalkan teknologi baru loh buat jaga jarak. Selamat datang di era new normal. New habit, do it! Si Unyil, yuk kita kemon! Ada si Sally lewat nih. Iya, Sally alias sepeda lipat. Buat yang hobi sepeda, pasti nggak asing lagi kan sama sepeda lipat yang ini buatan Inggris. Selain praktis dan bisa dilipat, sepeda ini juga ringan loh. Bobotnya cuma 10 kg saja. Mau dibawa pakai mobil, diajak berdayung sampan, bahkan disimpan di atas kabin pesawat pun bisa. Untuk melipat maupun membukanya kembali juga gampang. Cuma butuh 20 detik saja. Tuh, ibu-ibu aja bisa. Kalau di Indonesia, sepeda lipat asal Inggris ini memang tergolong mewah. Bahkan dijuluki ningratnya Sally. Yang tipe standar saja harganya sudah belasan juta rupiah. Ya wajar sih, karena sepeda ini dibuat dengan teknologi tinggi dan menggunakan logam berkualitas seperti titanium yang super ringan. Setiap hari pabrik sepeda di wilayah barat kota London ini mampu membuat 130 unit sepeda lipat dengan berbagai tipe dan pilihan warna. Dimulai dengan menyiapkan bahan logam untuk membuat rangkanya. Di sini hanya ada 2 bahan logam yang digunakan, yaitu baja untuk bagian stang dan rangka utama, serta titanium untuk garpu depan, rangka belakang, serta beberapa bagian pendukung seperti mudguard. Baja dipilih karena kuat dan anti karat, sedangkan titanium merupakan jenis logam yang super ringan. Karena itulah perpaduan keduanya bisa menghasilkan sepeda lipat yang kuat tapi ringan. Semua material logam harus dibentuk sesuai kebutuhan. Ada yang dipotong sebagian, dan ada juga yang dibentuk dengan mesin hidrolik supaya melengkung. Setelah itu, masuk ke tahap memateri. Di sini beberapa material logam disambung menggunakan bahan perunggu silikon hingga membentuk bagian rangka, baik rangka utama alias main frame maupun rangka belakang atau rear frame. Proses memateri ini beda ya dengan pengelasan, karena hanya menggunakan sedikit panas api untuk mengurangi resiko pembengkokan pada bahan. Makanya bentuk rangka yang dihasilkan nanti akan tetap akurat dan lebih kuat. Pada bagian-bagian tertentu, proses pematerinya juga bisa dilakukan dengan mesin otomatis ini. Gak lama kok, cukup 10 menit. Setelah itu, air akan mengalir untuk mendinginkan bagian yang sudah terpatri. Oh iya, peran pemateri rangka di pabrik ini sangat penting loh, karena mereka lah yang menentukan bagus tidaknya kualitas sepeda yang dibuat. Pantas saja kalau bayaran mereka paling mahal. Lanjut ke tahap pencucian. Butiran keramik dan air yang ada di dalam mesin ini akan membersihkan kerak hitam bekas patri. Tuh, langsung jadi kinclong kan? Proses ini hanya butuh waktu 1 jam saja. Setelah itu, rangka sepeda siap dibawa ke tahap pengecatan. Proses pengecatannya dilakukan dengan menyemprotkan serbuk pewarna elektrostatis ke seluruh bagian rangka. Kemudian dengan pemanasan 190 derajat selama 10 menit. Zat warna ramah lingkungan ini bisa meresap dan melapisi permukaan rangka secara merata. Wih, cantik-cantik kan warnanya? Ada warna Tempest Blue, Cherry Blossom, dan Lime Green. Selain rangka, bagian roda sepeda juga dirangkai di pabrik ini. Mulai dari pemasangan jari-jari pada velg sampai pemasangan ban yang terbuat dari bahan Kevlar. Semua dilakukan serba cepat oleh tangan-tangan profesional ini. Sip, sekarang masuk ke tahap rakitan nih. Ada banyak banget loh bagian-bagiannya.
Sepeda lipat yang dibuat di sini punya beberapa tipe handlebar atau stang. Di antaranya tipe sporty yang bentuknya lurus, dan ada juga yang klasik dengan bentuk melengkung. Perbedaan tipe ini sengaja dibuat untuk menyesuaikan kenyamanan dan gaya bersepeda setiap orang yang berbeda-beda. Tipe standar dari sepeda ini sudah dilengkapi aksesoris pendukung, seperti sadel atau dudukan dengan beragam pilihan tipe, mudguard alias pelindung lumpur dari bahan titanium, serta lampu dinamo untuk penerangan. Semua bagian dan aksesorisnya sudah terpasang nih. Sebelum di-packing dan dipasarkan, setiap bagian sepeda harus dicek lagi fungsi dan ketahanannya, termasuk kondisi bannya. Ini merupakan bagian dari quality control untuk memastikan kualitas sepeda yang akan dipasarkan benar-benar sesuai standar. Sepeda lipat sudah ngetren di Inggris dari sejak lama. Bagi masyarakat perkotaan seperti di kota London, sepeda lipat memang sangat membantu karena bisa menjadi alat transportasi yang praktis, murah, dan bebas macet. Bahkan sekarang sudah ada sepeda lipat elektrik juga loh. Bisa digerakkan menggunakan energi listrik. Tinggal pasang baterainya, terus jalan deh. Keren. Kalau di Indonesia, penggunaan sepeda lipat selalu identik dengan kampanye bike to work, alias berangkat kerja pakai sepeda. Dan di masa new normal pandemi corona ini, sepeda lipat mulai banyak diburu lagi karena dianggap paling cocok untuk dipakai kerja. Selain bisa mengurangi risiko penularan virus, mengayuh sepeda ke kantor juga bikin badan jadi sehat dan hemat ongkos. Ya lumayan kan, daripada berdesak-desakan naik kendaraan umum. Nah, kalau sepedanya sudah ada, jangan lupa ya, lengkapi juga dengan aksesoris pendukung lainnya. Misalnya tas sepeda ini nih, biar nggak ribet kan bawa peralatan kerjanya. Tas sepeda buatan Jerman ini dibuat dari bahan karet yang ramah lingkungan. Dijamin kuat, anti air, dan tahan cuaca ekstrim. Bahan dipotong sesuai pola cetakan. Setelah itu, direkatkan satu sama lain dengan proses pemanasan. Mesin cetak inilah yang berfungsi merekatkan bahan sekaligus membentuknya menjadi tas yang utuh. Meski tanpa jahitan, tas sepeda outdoor ini kuat banget loh. Selain buat di sepeda, tas ini juga bisa loh dijadikan tas sekolah ataupun tas kerja. Mantap kan? Masih ada lagi nih, namanya bag trailer alias trailer sepeda. Cocok banget loh buat para orang tua yang ingin mengajak anaknya traveling pakai sepeda. Wih, biar nggak bosen kan di rumah terus. Pabrik yang ada di daerah Hennepsig, Jerman ini membuat bag trailer dengan dua komponen utama, yaitu bagian rangka dan bagian cover atau penutupnya. Untuk rangkanya dibuat dari bahan aluminium yang ringan dan kuat, sedangkan bagian penutupnya dibuat dari bahan polyester yang tebal dan tahan hembusan angin. Dijamin aman deh kalau buat anak-anak. Cara merakit trailer ini gampang banget. Tinggal pasang cover sampai menutupi seluruh bagian rangka. Terus pasang deh tempat duduk di dalamnya. Buat membawa bayi juga bisa loh. Tinggal disesuaikan dudukannya jadi kayak stroller gitu. Ada trailer buat satu anak dan ada juga yang buat dua anak. Semua jenis trailernya dibuat dengan sistem knockdown alias gampang dibongkar pasang. Buat menyambungkan ke sepedanya juga gampang. Tinggal pasang pengait aluminiumnya lalu kunci. Kuat dan aman banget deh. Dengan bike trailer ini, para orang tua jadi nggak perlu ragu lagi kalau mau mengajak anaknya traveling pakai sepeda, menikmati pemandangan dan udara segar. Nah, gimana? Ada yang mau coba? Come on, waktunya kita goes. Belakangan ini, mie dan beras shirataki banyak dilirik untuk menggantikan beras biasa. Kalau dibandingkan dengan beras, kandungan karbohidrat pada shirataki lebih rendah. Jadi aman deh untuk mencegah kenaikan gula darah.
Selain itu, shirataki juga mengandung banyak serat, sehingga dapat menjaga kesehatan sistem pencernaan kita. Shirataki berasal dari umbi porang, atau dikenal juga dengan sebutan iles-iles. Oh iya, perlu teman-teman tahu nih, untuk mengolah umbi porang menjadi makanan, nggak bisa sembarangan loh. Pada umbi porang terkandung kalsium oksalat yang bisa bikin gatal. Bisa bahaya tuh kalau sampai kemakan dan tertelan. Makanya dulu porang nggak populer nih sebagai bahan pangan. Porang lebih dikenal sebagai tanaman hutan dan nggak dibudidayakan. Nah, biar bisa dikonsumsi, ada beberapa tahapan khusus dalam mengolah umbi porang. Umbi-umbi perlu dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran seperti tanah yang menempel dengan mesin pemutar bersikat sambil diberikan semprotan air. Setelah dibersihkan, umbi porang masuk ke mesin slicing untuk diiris menjadi lembaran tipis. Irisan umbi porang selanjutnya di oven untuk dikeringkan. Proses pengeringan berlangsung selama 2 jam pada suhu 80 sampai 110 derajat Celcius. Hasilnya, irisan umbi porang menjadi kering, mirip keripik tuh. Dengan kandungan air yang tersisa juga tinggal 15% saja. Keripik kemudian dibawa ke proses penggilingan. Untuk menghasilkan tepung porang yang berkualitas, proses penggilingan ada beberapa tahap loh. Pertama, penggilingan dilakukan agar keripik menjadi serbuk halus seperti ini. Setelah digiling, bagian yang tidak terpakai seperti bintik hitam hasil gilingan dipisahkan dengan mesin ayak otomatis. Dan ini dia, tepung porangnya sudah jadi. Tepung porang yang sudah dibuat tadi dicampur dengan air dan diaduk dalam tangki pengadukan yang sanggup menampung hingga 1.500 kg sekali aduk. Setelah 20 menit, hasil pencampuran menghasilkan adonan mie berwarna putih yang padat dan kenyal tuh. Adonan lalu tinggal dicetak memanjang seperti mie. Adonan mie yang sudah terbentuk dicelup ke dalam air dingin biar langsung mengeras. Dan mie shiratakinya sudah pada jadi tuh. Mie shirataki yang sudah jadi disusun di atas loyang cetakan dengan berat yang sudah ditentukan. Mie kemudian dimasukkan ke dalam oven berjalan selama 1 jam dengan suhu oven mencapai 100 derajat Celcius. Mie shirataki bakal mengering sempurna dan mampu bertahan selama 2 tahun lamanya. Saatnya pengemasan. Dalam sehari, pabrik ini bisa memproduksi mie shirataki sebanyak 1 ton lebih. Dan hampir 90%-nya diekspor ke Jepang. Itu dulu ya. Karena semakin dikenal, sekarang permintaan dalam negeri, terutama di kota-kota besar, juga terus meningkat, menjadi setengahnya. Lapar nih. Kalau gitu kakak buatin makanan instan ya. Yeay. Kalau mau lebih praktis, olahan shirataki instan ini juga bisa menjadi pilihan. Apalagi shiratakinya dipadukan dengan makanan khas Bandung. Ada cangkih, somai, bakso ikan, dan tahu goreng. Wih, pasti makin mantap nih. Bikinnya juga gampang. Masukkan semua bumbunya, terus tuangkan air panas ke dalam cup. Tinggal tunggu 4-5 menit. Dan tada! Mie shirataki siap disantap selagi hangat. Praktis banget kan? Buat dinikmati kapan saja dan di mana saja. Pertama, kita bikin kaldu ikannya dulu ya. Campurkan 5 bumbu keringnya dulu nih. Setelah itu ditimbang supaya rasanya pas. Baru deh diaduk sampai merata. Terus tinggal dikemas menggunakan aluminium foil supaya bumbu lebih tahan lama. Lanjut, Unyil kasih lihat cara bikin isian untuk menemani mie shiratakinya. Adonan ini dibuat dari ikan tenggiri. Kita buat bakso ikannya dulu ya. Ini isian yang paling gampang. Soalnya tinggal dibuletin saja. Terus digoreng sampai benar-benar kering. Terus isian kedua, kita buat siomay. Adonan ikannya tinggal dibungkus saja pakai kulit pangsit. Terus digoreng sampai kering. Lalu tiriskan. Oke deh, lanjut ke isian ketiga. Ada tahu goreng yang diberi adonan ikan tenggiri pada bagian tengahnya. Isian tahu ini harus digoreng 2 kali ya. Pertama setengah matang dulu, baru digoreng lagi sampai matang.
Satu lagi nih buat pelengkapnya, minyak bawang. Goreng bawang dulu dengan minyak panas selama 10 menit. Bukan bawangnya yang kita pakai, tapi minyaknya saja. Minyak bawang ini bisa menambah aroma pada makanan berkuah. Minyak yang sudah dingin sudah bisa dikemas deh. Oke, terakhir cek kembali kelengkapan topping dan bumbu-bumbunya. Dalam 1 cup ini ada siomay, tahu, bakso ikan, kaldu ikan, cabai bubuk, bawang goreng, minyak bawang, dan jangan lupa bintangnya, mie shirataki. Shirataki sup ini nggak pakai pengawet, jadi cuma bisa disimpan selama 10 bulan saja. Dalam 1 bulan, pabrik ini bisa memproduksi 7.000 cup shirataki sup. Selain penjualan dalam negeri, produk ini juga sudah dikirim ke luar negeri loh, seperti Jepang, Belgia, dan Singapura. Kemon, siapa lagi nih yang mau shirataki supnya? Unyil lagi bagi-bagi gratis. Syaratnya cuma pakai kostum Jepang aja kayak Unyil. Unyil, gimana kostum Melan? Bagus kan? Melan dapat 1 dong dari shirataki supnya. Ih, Melani keren amat. Nih, Unyil kasih 1 ya buat Melan. Ciat. Ultraman siap melawan monster. Wah, asik. Ada Ultraman, Mel. Hah, Ultraman ngapain kesini? Saya mau minta jatah shirataki. Ultraman lapar nih. Ultraman bisa lapar juga. Bisa dong. Ultraman juga manusia. Tapi jatah shiratakinya buat yang pakai kostum Jepang aja, bukan superhero kayak gini. Ultraman juga dari Jepang kali. Jadi bisa dong dapat jatah. Aduh, maaf ya Om Ultraman. Tapi shirataki supnya sudah habis tuh di borong anak kompleks sebelah. Apa? Udah habis? Ya, udah capek-capek cari pinjaman kostum. Mana gelap banget nih Pak kostum bikin Oga. keringetan. Ya ampun. Apes. Selama masa PSBB kemarin, kita cuma bisa pesan makanan di restoran lewat jasa antar ataupun dibawa pulang. Sekarang sih kita sudah boleh menyantap makanan di restoran. Tapi ingat ya, tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya, ya mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Salah satu caranya, ya dengan alat pemesanan otomatis alias self order kayak gini. Wah, kayak apa tuh cara pesan pakai alat ini? Kita tanya Kak Julia yuk. Nah, sahabat Unyil, di situasi pandemi kayak gini kita emang harus ngebatasin interaksi dengan orang lain. Dengan adanya self-order kios, kita nggak perlu lewat kasir dan bahkan bayarnya bisa cashless loh. Tinggal scan QR code dan kita bisa langsung nikmatin makanannya. Mesin self-order ini diproduksi di kota Guangzhou, Tiongkok. Tuh lihat, alatnya lagi dirakit dengan bantuan mesin-mesin canggih. Alat yang diproduksi antara lain adalah banner digital, layar interaktif untuk proses belajar mengajar, dan alat self-order. Pada bagian layar, self-order kioska ini menggunakan panel LED yang lebih awet dan hemat energi jika dibandingkan dengan panel LCD. Listrik yang digunakan juga terbilang hemat kok, gak sampai 130 watt. Bisa banget nih buat yang punya usaha restoran. Alat ini juga tersambung dengan koneksi internet. Jadi semua transaksi yang dilakukan melalui alat self-order bakal diunggah ke sistem penyimpanan digital. Selain lebih aman, bisa mengurangi resiko kesalahan akibat human error kan? Hasil produk-produk inovatif ini kemudian akan diekspor ke berbagai belahan dunia, mulai dari Eropa, Amerika, Asia, dan Australia. Nggak terbatas di industri makanan saja. Alat seperti self-order kioska ini juga bisa digunakan di tempat-tempat publik, seperti stasiun, bandara, pusat perbelanjaan, bioskop, dan pom bensin. Ada kekhawatiran kalau alat canggih kayak gini bakal mengancam pekerjaan manusia. Tapi jangan khawatir dulu, karena sebenarnya nggak gitu loh.
Dengan adanya alat self-order, pegawai bisa dialihkan ke pekerjaan yang lebih optimal. Misalnya untuk pengawasan, kontrol, dan manajemen. Wih, mantap, mantap. Cara kerja alat ini juga nggak ribet kok. Teman-teman bakal lebih leluasa memesan makanan tanpa harus ditunggu pelayan. Tinggal pencet-pencet aja tuh. Kalau sudah selesai pesan, tinggal buka aplikasi dompet digital, scan barcode-nya, terus konfirmasi pembayaran. Sudah deh, keluar betis truk dan proses transaksi selesai. Teknologi ini namanya QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard, yaitu jaringan pembayaran secara digital. Teman-teman juga nggak perlu khawatir selama pakai QRIS, karena sistem ini sudah disahkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI. Jadi, selain praktis, terjaga juga keamanannya. Nggak perlu bawa uang segepok kemana-mana kan jadinya. Di Indonesia, penggunaan alat self-order memang terbilang baru. Di masa kenormalan baru kayak gini, nantinya alat self-order bakal lebih banyak kita jumpai di tempat-tempat umum. Jadi, kita harus membiasakan diri ya. Nah, Unyil pasti belum makan kan? Iya, Prof. Nih, cobain alat yang bisa keluarin makanan. Mau pesen makan apa aja bisa. Wah, pas banget nih. Perut Unyil dari tadi berisik terus, Prof. Unyil mau coba pesen nasi padang deh, Prof. Wah, mantap nih, Prof. Ya udah, yuk kita makan dulu, Prof. Pas banget Oga lagi lapar. 2.000 doang cukup kali ya. Mau pesan nasi uduk, pakai telur, semur jengkol, ayam bakar, bihun goreng, sama gorengan. Pesennya nasi uduk, kok keluarnya kerupuk? Gimana sih ini alat? Ya udah, Oga kasih 4.000 dah. Awas aja kalau masih keluar kerupuk. Loh, nggak beres nih alat. Malah keluar kecap. Berani-beraninya nyuruh Oga makan kerupuk sama kecap doang. Waduh, tadi kerupuk, terus kecap, sekarang garam. Dikira muka Oga ikan asin apa? Sadar nggak sih kalau new normal telah mengubah kebiasaan kita jadi lebih baik? Kita jadi tetap bisa beraktivitas seperti biasa, tapi dengan tingkat kewaspadaan terhadap penyakit yang lebih tinggi. Kebiasaan baru ini harus kita jaga terus, bahkan mungkin selamanya. Karena kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini berakhir. Dan virus-virus apa lagi yang akan kita hadapi di kemudian hari. Jadi, tidak ada lagi pilihan lain. New habit, do it. Sampai jumpa besok.